Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Tahukah kalian bahwa di setiap perusahaan akan mengalami adanya permasalahan, entah itu persaingan dan penindustrian. Maka tantangan kami selaku bagian dari perusahaan adalah untuk mencarikan bagaimana jadwal alternatif yang sesuai. Maka dari itu, perkenalkan saya Mahaimar Kalista selaku moderator dari kelompok 9 mata kuliah dasar manajemen yang dibimbing oleh Pak Oni selaku dosen pengajar akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berkaitan dengan permasalahan yang sering terjadi di perusahaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Zeka Zamelia, Syara Lutfi Bahar, Tiffany Claudia Syalagan, Irfanli Sihombing, dan Jidan Wismana Putra. Nah, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Irfanli Sihombing. Kepada Irfanli, dipersilakan. PT Grid Giant Pineapple merupakan perusahaan pengalengan nanas terbesar ketiga di dunia. Adapun visi kami yaitu melakukan inovasi guna menghasilkan jenis tanaman yang berkualitas produk dan pengembangan dalam menghasilkan kualitas produk nanas kalengan yang terbaik untuk diberikan kepada konsumen. Dan misi kami menjadi pemimpin industri nanas secara global sehingga dapat memperluas penawaran produk-produk yang relevan kepada pelanggan. Beberapa masalah penangkaran benih antara lain yaitu yang pertama, belum membudayanya pemahaman tentang cara melakukan usaha penangkaran benih, padahal sudah peraturan dan tidak sulit mengikuti prosedurnya. Dan yang kedua, belum membudayanya pemahaman tentang cara permohonan izin, pemasukan dan pengeluaran benih, atau bibit, atau mikrobia dari dan ke luar negeri untuk penelitian. Dan yang ketiga, masih kurangnya pemahaman tentang sertifikasi benih. Permasalahan yang kita temukan salah satunya berkaitan dengan inovasi produk, yang apabila kurang berinovasi atau lebih kreatif, yang akan mengakibatkan kompetitor atau pesaing menjadi lebih unggul, dan apabila kualitas nanas yang dihasilkan kurang baik. Kurangnya inovasi dapat menyebabkan atau mengakibatkan pesaing lebih unggul dari produk kita yang mengakibatkan konsumen akan lebih memilih produk pesaing daripada produk yang kita hasilkan. Salah satu karakter yang penting wirausahawan adalah kemampuan berinovasi. Tanpa adanya inovasi, perusahaan tidak dapat bertahan lama. Hal ini disebabkan kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan berubah-ubah. Pelanggan tidak selamanya akan mengkonsumsi produk yang sama. Pelanggan akan mencari produk lain dari perusahaan lain yang dirasakan dapat memuaskan. Untuk itulah diperlukan adanya inovasi terus-menerus jika perusahaan akan berlangsung lebih lanjut dan tetap berdiri dengan usahanya. Inovasi adalah sesuatu yang berkenan dengan barang, jasa, atau ide yang dirasakan baru oleh seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiffany Claudia Syalagan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jidan Wismana Putra. Untuk Jidan, dipersilakan. Oke. Selanjutnya ada bagian mendefinisikan masalah. Yang pertama, mutu yang kurang berkualitas. Salah satu faktor penting yang menentukan tingkat hasil tanaman adalah benih. Benih bersama dengan sarana produksi lainnya seperti pupuk, air, cahaya, iklim menentukan tingkat hasil tanaman. Meskipun terjadi sarana produksi lain yang cukup, tetapi bila digunakan benih bermutu rendah, maka hasilnya akan rendah. Benih unggul harus mempunyai sifat-sifat unggul seperti potensi hasil tinggi, cepat berbuah, tahan terhadap hama dan penyakit tertentu, tahan terhadap stres lingkungan, dan sebagainya. Selama ini petani yang sudah menggunakan benih bermutu jumlahnya terbatas, terutama karena adanya bantuan pemerintah. Sedangkan jika ada bantuan lebih banyak menggunakan hasil panen. Yang kedua ada kurangnya inovasi yang menyebabkan pesaing lebih unggul. Permasalahan yang kita temukan salah satunya berkaitan dengan inovasi. Produk yang apabila kurang berinovasi atau lebih kreatif akan mengakibatkan kompetitor atau pesaing menjadi lebih unggul. Dan apabila kualitas nanas yang dihasilkan kurang baik, 5 hal dapat dilakukan pada pekerjaan untuk membuatnya lebih mudah, untuk lebih kreatif dan inovatif setiap hari, antara lain mulai melakukan pertemuan kecil. Yang dimaksud mulai melakukan pertemuan kecil adalah konversikan salah satu pertemuan Anda menjadi pertemuan yang berdiri dan perhatikanlah antusiasme dan energi dalam rapat akan meningkat. Setiap orang akan bergerak lebih cepat dan lebih
berorientasi pada aksi dan lebih memotivasi tim Anda. Yang kedua ada kelilingi diri Anda dengan inspirasi. Yang dimaksudnya adalah semakin provokatif, semakin baik. Jika Anda memiliki ruangan di dinding dekat Anda, manfaatkanlah. Cari tempat yang tepat untuk Anda dapat menampilkan semuanya. Atau jika Anda bekerja di kantor terbuka, lakukan secara virtual di Pinterest. Yang ketiga ada bakat kreativitas. Yang dimaksudnya adalah buatlah sebuah kreativitas daripada menyelam dengan email yang membanjiri kontak masuk Anda, padahal mereka semua bisa mengganggu. Pilih lagu, podcast, atau blog favorit Anda untuk memulai pagi hari. Apapun itu, pastikan itu membakar imajinasi Anda. Dan keempat ada mulai dari hal kecil. Yang dimaksudnya adalah manfaatkan untuk inovasi skala kecil sangat besar. Tidak hanya terjadi dengan cepat dan paling sering tanpa banyak kehidupan. Inovasi pada hal-hal kecil juga mengumpulkan minat dan perhatian tim dan organisasi Anda, sehingga membuat jalan bagi proyek inovasi yang lebih besar dan lebih mudah diikuti. Dan yang terakhir ada dapatkan teman. Yang dimaksudnya adalah pilih seorang kolega yang membuat Anda merasa nyaman dengan dan bertanggung jawablah satu sama lain. Dorong dia untuk terus mencoba hal-hal baru, baik mencoba tempat baru untuk makan siang, memberi ide dengan cara yang tidak ortodoks, berbagai artikel yang menginspirasi, atau hanya melakukan pemetaan ide kuno. Selanjutnya akan dibahas oleh Tiffany Claudia Sialagan. Untuk Tiffany, dipersilakan. Mendiagnosis penyebab masalah. Yang pertama pada pembibitan, yaitu teknologi benih. Teknologi benih ialah suatu ilmu pengetahuan mengenai cara untuk dapat memperbaiki sifat-sifat genetik dan fisik dari benih, yang mencakup kegiatan-kegiatan seperti pengembangan varietas, penilaian dan pelepasan varietas, produksi benih, pengolahan, penyimpanan, pengujian, serta sertifikasi benih. Penyebab kurangnya pengetahuan teknologi benih yaitu, yang pertama masih banyak yang menganggap bahwa benih sama dengan biji. Yang kedua, masih rendahnya minat masyarakat untuk memahami manfaat benih bermutu. Yang ketiga, belum membudidayanya institusi yang mengelola benih. Yang keempat, terbatasnya informasi mengenai masalah benih. Dan yang terakhir, pengembangan teknologi yang memerlukan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai. Yang kedua, pada hama dan penyakit. Penyebabnya yang pertama ada ulat buah. Penyebab dari ulat buah yaitu tidak mengumpulkan atau membunuh ulat secara mekanis, dan tidak menyemprot insektisida Buldog 25EC. Yang kedua ada busuk hati dan busuk akar. Penyebabnya yang pertama infeksi bakteri atau jamur, tidak memperbaiki drainase tanah, kelembapan yang berlebihan di sekitar kebun, dan tidak memotong tanaman yang sakit. Yang ketiga pada inovasi. Penyebabnya terlalu fokus terhadap produk lama dan kemasan hanya berupa kaleng. Selanjutnya ada kompetitor. Penyebabnya pesaing yang beragam, pesaing menawarkan harga yang jauh lebih murah, ketiadaan diferensiasi, biaya tetap yang tinggi, penambahan kapasitas dalam jumlah besar. Dan yang terakhir pada pancarogam. Penyebabnya perubahan pola hujan, meningkatnya kejadian iklim ekstrim, dan peningkatan suhu udara serta permukaan air laut. Untuk pembahasan alternatif penyelesaian akan dibahas oleh Zaika Zainadia. Untuk Zaika, dipersilakan. Adapun alternatif yang dapat dipakai untuk penyelesaian masalah dalam pembenihan yaitu dengan merencanakan 1. Melakukan pembangunan kebun induk. Melakukan pembangunan kebun induk atau program revitalisasi nanas membutuhkan benih dalam jumlah besar. Kebutuhan benih yang demikian banyak sulit dipenuhi oleh kebun induk nanas secara konvensional. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan pembangunan kebun induk nanas khusus untuk produksi benih secara massal dalam jumlah besar dan berkesinambungan. Yang kedua, ada peningkatan kemampuan penangkar.
Selain kemampuan teknis, penangkar benih sebaiknya juga memiliki kemampuan kewirausahaan, pelatihan keterampilan teknis terkait dengan produksi, penanganan pasca panen, pengawasan mutu. Usaha pembenihan memiliki risiko yang tinggi, oleh karena itu dibutuhkan kemampuan kewirausahaan dalam bentuk keberanian mengambil risiko. Lalu yang ketiga, ada perbaikan sistem pengawasan mutu benih, yaitu bagian dari penerapan sistem jaminan mutu. Secara spesifik, mutu merupakan faktor penting terkait dengan benih. Oleh karena itu, dalam kegiatan produksi benih, kegiatan pengawasan mutu sangat penting dalam upaya untuk melindungi produsen dan konsumen benih. Yang keempat, ada pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu permasalahan ditinjau dari aspek produksi. Selain skala usaha petani masih kecil, alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian masih tinggi. Terus juga rusaknya infrastruktur pertanian di berbagai daerah, melemahnya sistem penyuluhan pertanian, suplai air juga semakin berkurang, laju pertumbuhan produktif relatif tinggi. Lalu yang kelima, ada pengembangan kemitraan pembenihan. Lembaga perbenihan terdiri dari lembaga formal dan lembaga informal. Lembaga perbenihan nanas masih didominasi oleh lembaga informal. Namun demikian telah mendapat pembinaan dan bantuan dari pemerintah daerah secara berskala. Terima kasih. Untuk pembahasan menentukan tujuan keputusan akan dibahas oleh Syarah Lutfi Bahar. Untuk Syarah, dipersilakan. Menentukan tujuan keputusan. PT Great Giant Pineapple memiliki tujuan untuk melakukan inovasi guna menghasilkan jenis tanaman yang berkualitas dan pengembangan dalam menghasilkan kualitas produk nanas kalengan yang terbaik untuk diberikan kepada konsumen, dan juga menjadi pemimpin industri nanas secara global sehingga dapat memperluas penawaran produk-produk yang relevan kepada pelanggan. Dengan adanya masalah-masalah yang timbul, berikut adalah alternatif dari masalah yang terjadi, di antaranya melakukan pembangunan kebun induk, peningkatan kemampuan penangkaran, perbaikan sistem pengawasan mutu benih, pembangunan infrastruktur, dan juga pembangunan kemitraan perbenihan. Alternatif yang paling efektif yang dapat dilakukan yaitu pengembangan sistem informasi perbenihan, karena prioritas saat ini dari PT Great Giant Pineapple untuk meningkatkan kualitas produk. Kesimpulan dari materi yang kami bahas yaitu perusahaan seringkali mengalami permasalahan. Contohnya seperti perusahaan Great Giant Pineapple yang mengalami permasalahan pembenihan atau pembibitan dan juga kurangnya inovasi dari produk yang akan menyebabkan pesaing-pesaing di luar akan lebih unggul. Solusi yang kita lakukan adalah lebih menekan kepada pemahaman teknologi benih dan juga tidak terlalu fokus kepada produk itu saja. Jika hanya terfokus kepada satu produk, akan mengakibatkan kurangnya kreativitas dan inovasi yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.